Halo Sobat Trader, balik lagi di episode Dimex Talks, Let's Talk About Trading. Oke, balik lagi sama aku Anissa dan kali ini kita kedatangan salah satu master trading nih. Iya. Halo Pak Steven, apa kabar? Baik, Oke. Anissa baik. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, sebelumnya boleh mungkin ya kita perkenalan dulu supaya Sobat Trader di luar sana juga tahu tentang Pak Steven. Oke, teman-teman, saya Steven, saya trader gitu ya. Sebenarnya saya mengelola investasi bebas di produk investasi apa saja boleh, di saham boleh, obligasi boleh, sampai ke trading forex, indeks, komoditas seperti emas, oil gitu ya, sampai kripto juga boleh. Gitu. Saya sudah trading 20 tahun lebih ya, trading, jadi memang hidupnya dari trading. Lalu sembari trading dan kerja di salah satu perusahaan, saya juga bikin komunitas namanya Smart Trader. Nah, komunitas ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu trading ke siapa saja. Ada tim, saya ada tim. Kemudian setiap hari kami mengedukasi orang lewat sosial media, live Instagram, TikTok, gitu ya, Facebook, YouTube. Kira-kira begitu pekerjaan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Gimana caranya biar kita semua bisa profit sama-sama. Itu yang paling dicari ya, Iya. yang penting. Iya Kak Anissa ya. Anissa udah profit belum? Harus dong itu mah. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya kita Iya. ke pertanyaan aja. Oh iya, kali ini tema yang mau kita bawain itu adalah trading yang efektif. Gitu. Oke, langsung aja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Steven, nah berbicara tentang trading efektif nih, Ya. masih banyak yang bingung soal trading kan. Boleh dong Anda berikan gambaran sebetulnya trading yang efektif itu seperti apa sih? Trading yang efektif itu dimulai dengan ya belajar dulu gitu ya. Kita nggak kenal, nggak sayang gitu, nggak tahu, nggak ngerti, resikonya jadi besar. Kalau kita sudah tahu, paham, ngerti, resikonya jadi minim gitu. Jadi trading yang efektif itu harus dimulai dengan belajar dulu yang serius. Nah, bisa lewat sosial media, konten-konten yang begitu banyak di sosial media, bisa kita belajar otodidak, belajar sendiri. Tapi itu butuh waktu yang lama. Bisa kita belajar lewat Dimex, ya, ada mentor-mentor yang disiapkan belajar gratis, datang ke kantor ini dan belajar gratis. Saya juga punya komunitas Smart Trader, bisa juga belajar di sana. Mau belajar sama saya juga boleh. Gitu. Kami ada kelas-kelas gratis, ada juga kelas-kelas yang private. Nah, untuk efektif memang dimulai dari belajar. Kenapa? Karena kesuksesan sebuah usaha, investasi dan lain-lain sangat tergantung pada man-nya dulu, manusianya dulu kan, orangnya dulu. Setelah itu, biar dia makin efektif adalah uang yang digunakan itu, karena ini bisnisnya beresiko tinggi, investasi beresiko tinggi, trading forex ini, makanya uang yang digunakan uang dingin, uang anggur, ya, sehingga jadi makin mengarah ke efektif. Kita sudah bisa nabung, uang tabungan kita sudah lebih, ada uang anggur atau uang dingin, kita pakai untuk trading, gitu. Baru sudah belajar, manusianya sudah punya ilmu yang cukup, teman-teman trader sudah punya ilmu yang cukup, lalu harus punya modal yang cukup, uang anggur tadi. Sesudah punya uang modal yang cukup, kita cari metode yang tepat. Jadi manusianya, modalnya, metode yang tepat ini ya tentu belajar analisis fundamental, belajar analisis teknikal, belajar analisis sentimental atau sentimen market, lalu belajar seluruh indikator-indikator teknikal yang tersedia di aplikasi, misalnya aplikasinya MetaTrader atau TradingView atau aplikasi apapun. Belajar seluruh indikator yang ada di sana. Lebih baik lagi kalau memang ada mentornya untuk ngajarin. Jadi lebih cepat kita belajar karena mereka berbagi pengalaman kan. Belajar di tempat broker pialang berjangka seperti di Dimex juga boleh. Ada mentoring kan di sana secara gratis. Nah, itu makin efektif tuh kalau metodenya sudah tepat. Kita sudah bisa terjun. Tapi dimulai dengan pakai demo akun gitu ya. Demo akun dulu. Sudah bisa profit di demo akun, masuk ke real akun, pakai modal yang tidak terlalu besar, pakai lot paling kecil. Nah, itu akan teruji dengan sendirinya, sehingga kalaupun ada resiko, dia sedikit resikonya, karena lotnya kecil kan, gitu. Nah, itu baru dia bisa efektif kalau orangnya paham, punya modal yang cukup, punya metode yang baik, gitu ya.
baru kita bisa terjun untuk bisa mengefektifkan trading kita. Proses trading ini proses belajar terus menerus, nggak bisa instan. Kita seminggu 2 minggu belajar chart, belajar klik-klik MetaTrader, belajar candle, langsung taruh uang besar, langsung pakai lot besar, nggak bisa. Besar ya resiko. Iya, harus step by step, pelan-pelan. Kak Anissa tahu kan, orang mau jadi profesional, mau jadi spesialis, contohnya dokter, harus sekolah berapa lama? Harus 4 tahun, 5 tahun sekolah. Harus praktek di lapangan 1-2 tahun. Gitu kan? Kira-kira 5-6 tahun baru dia jadi dokter yang cukup gitu ya, cukup bagus. Kalau mau spesialis, harus sekolah lagi spesialis dan praktek lagi. Gitu kan? Kalau perbandingannya misalnya dengan dokter yang spesialis. Lalu kalau kita jadi spesialis di forex belajarnya sebulan, nggak mungkin kan? Ya butuh tahunan gitu ya. Baru bisa jadi spesialis, sehingga trading kita jadi efektif di ujungnya. Tanpa dibekali dengan itu, trading kita nggak akan efektif. Ujung-ujungnya adalah untung kecil, tiba-tiba rugi banyak sampai habis. MC lagi, margin call lagi. Jadi MC ini jadi kata yang menakutkan bagi para trader, terutama teman-teman pemula. Nah, gimana biar nggak MC? Ya temukan cara trading yang efektif, seperti penjelasan saya tadi di awal. Kira-kira begitu memulainya, Kak Anissa. Setuju sih, soalnya emang paling penting tuh belajar ya, karena kan emang kita tuh perlu ilmunya dulu sebelum untuk terjun. Betul. Butuh ilmu. Saya contoh lagi jadi pilot, coba. Berapa lama sekolahnya? Berapa lama prakteknya? Berapa lama harus jadi asisten atau jadi co-pilotnya? Baru bisa kan? Iya, karena benar-benar memikirkan keselamatan kan, orang banyak, pesawat dan orang banyak. Sedangkan kita kalau trading mikirin keselamatan akun kita gitu kan. Gimana akunnya mau selamat kalau kita baru belajar sebulan gitu kan. Kalau diibaratkan pilot, ya kita belum cukup gitu, harus sekolah 3-4 tahun, praktek terbang dan segala macam. Sama juga dengan trading. Apalagi trading ini kan nggak ada sekolah, nggak ada mata kuliahnya di yang spesifik gitu di kita S1 misalnya. S2 memang sudah ada, mulai ada S2 pasar modal, sekarang sudah ada magister manajemen pasar modal. Nah, tapi juga nggak spesifik tentang trading. Banyak tentang investasi secara umum, pasar modal secara umum gitu kan. Nah, balik lagi ke bagaimana biar trading itu jadi efektif. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti tes, demo, backtest kalau kita teknis trading ya. Jangan pernah berhenti menguji analisis, indikator, cara trading kita sampai di titik kita menemukan indikator dan analisis yang paling kita kuasai. Nah, kalau sudah nemu yang paling kita kuasai, nggak usah ganti-ganti indikatornya. Pasti trading kita akan efektif. Kira-kira begitu Kak Anissa. Setuju sih saya juga Kang. Iya. Oke, lanjut ya. Siap. Berbicara tentang trading yang efektif nih, apakah memungkinkan seorang yang punya aktivitas padat untuk tetap bisa trading dengan efektif? Memang kalau aktivitasnya padat, agak sulit untuk dia jadi tradingnya jangka pendek. Yang scalping tuh memang agak sulit karena mesti meluangkan waktu memantau. Tapi untuk yang periodenya panjang, misalnya tipe tradingnya swing gitu ya, nahan posisi. Tiap jatuh banyak buy gold, tiap jatuh banyak buy indeks saham misalnya Nasdaq gitu ya. Bagi yang swing yang bisa nahan posisi cukup efektif menurut saya walaupun kita sibuk. Asal kita bisa menguasai makroekonominya, fundamental analisisnya, itu bisa semua, bisa dilakukan. Atau di selesai jam kerja kita, kesibukan kita meluangkan waktu 1-2 jam untuk trading scalping juga bisa. Trading scalping pakai metode, pakai indikator yang kita sudah sangat kuasai, itu juga boleh. Karena trading forex ini kan 24 jam, jadi fleksibel. Kalau saya kerja di kantor jam 8 sampai jam 5, saya bisa trading dong jam 5 sampai jam 7 misalnya malam gitu. Atau jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bahkan banyak juga yang trading malam-malam ya. Di atas jam 10 malam belum tidur, trading sampai jam 12. Tapi itu beresiko tinggi memang kalau yang trading sudah malam hari. Kalau kita lagi salah dan harus pantau, kita jadi begadang. Pekerjaan kita bisa saja terganggu. Tapi selama bisa mengatur waktunya dengan baik, bisa saja dilakukan. Prinsipnya bisa saja dilakukan. Pinter-pinterannya kita aja lah. Untuk membagi-bagi waktunya. Betul.
Oke, nah, punya nggak sih satu teknik andalan buat dapet cuan di market forex ini? Biar tradingnya tuh bisa efektif, juga biar teman-teman di luar sana tahu. Boleh di-spill mungkin? Saya lebih suka sekarang ini trading scalping. Jadi saya membuat minimal 2 akun. Satu akun untuk scalping, satu akun buat swing. Scalping itu trading cepat jangka pendek, cari untung kecil tapi cepat, tidak pernah overnight. Bahkan sebelum market Amerika saya sudah close posisi. Nah, teknik itu saya pakai indikatornya stokastik. Teman-teman bisa lah, pasti sudah tahu cara menggunakan stokastik. Stokastik itu efektif sebelum market Amerika. Nah, syaratnya apa? Syaratnya waktu salah cut aja. Gitu. Banyak dari kita sering profit, tapi waktu salah, waktu loss, kita nggak rela biasanya. Gak mau ngekat ya. Nggak mau ngekat, pengen rekor sehari menang terus, sebulan menang terus. Nah, keinginan cetak rekor ini yang berbahaya sebenarnya. Itu kalau trading scalping yang saya bisa bagikan ke teman-teman, prinsipnya sih disiplin, gitu ya. Pasti bisa. Nggak harus pakai indikator stokastik. Teman-teman juga bisa pakai indikator yang lain. Syaratnya selalu saya bilang, gunakan yang paling kita sukai, tapi juga paling kita kuasai. Itu kata kuncinya. Harus suka dan kuasai. Suka doang nggak nguasai ya percuma gitu. Ada juga yang kita rasanya kuasai tapi kita nggak terlalu suka gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan, kayak milih pasangan hidup ini kan. Sukai lalu kuasai gitu ya, kira-kira gitu. Kalau tips swing itu lebih ke fundamental, jadi kita nggak terlalu pakai technical ya. Kalau swing itu kan jangka agak panjang ya, misalnya kebijakan naikin atau nurunin suku bunga dari The Fed, bank sentralnya Amerika gitu kan. Nah, itu bisa membuat kita misalnya buy gold nahan atau sell gold nahan gitu ya, tidak usah dipantau gitu. Nah, saya nggak pakai indikator teknikal yang rumit kalau mau swing. Saya pakai memahami makroekonomi, kondisi ekonomi global lewat pendekatan analisis fundamental. Itu yang saya pakai untuk yang teknik swing yang ditahan posisinya sampai untung yang sangat banyak, tapi juga ada risiko besar karena kita biasanya kalau swing nggak pakai SL. Kalau scalping pakai SL, kalau swing biasanya enggak. Risikonya besar, itu butuh modal yang sangat besar, butuh jam terbang yang tinggi juga. Saran saya ke Kak Anissa dan atau teman-teman trader yang pemula, lebih baik scalping kalau mau. Lebih aman ya. Lebih aman, lebih terukur risikonya sebenarnya. Cuman memang yang nggak ininya kan profitnya nggak bisa besar gitu kan. Padahal teman-teman pengen profit besar, risiko kecil gitu kan. Low risk, high return gitu kan. Gitu kira-kira. Oke. Kita umumnya tahu beberapa style trading ya. Dari mulai yang suka scalping, intraday, sampai suka swing trade. Yeah. Menurut pandangan Pak Steven sendiri nih, metode mana yang paling efektif buat trading? Oke, kalau ditanya metode efektif, ini semuanya efektif. Tergantung tujuan kita trading. Tujuannya kita apa? Mau jangka menengah, jangka panjang atau jangka pendek? Tujuan kita. Tergantung apa lagi? Tergantung modal kita. Semakin besar modal kita bisa swing trade. Kalau modal kita kecil, lebih baik scalping aja, gitu kan? Tergantung apa? Tergantung keahlian kita, gitu kan? Kalau kita memang ahlinya di scalping ya scalping, ahlinya di swing, ahlinya di intraday, day trade, di day trade. Lalu tergantung apa lagi teman-teman? Tergantung waktu yang kita punya. Kalau kita punya banyak waktu depan monitor, kita mudah sekali untuk scalping. Kalau kita nggak punya banyak waktu karena punya kesibukan dan pekerjaan lain atau bisnis lain, ya kita pasti akan milih, kalau nggak intraday pasti swing. Jadi metode mana atau cara mana yang lebih efektif sangat tergantung kita sendiri yang jadi trader atau investor trader. Kita punya modal, tergantung kita punya waktu, tergantung pada indikator yang kita kuasai, tergantung tujuan kita mau profit berapa gitu ya. Jadi sangat relatif gitu. Kita aja yang mengukur diri sendiri lebih cocok di mana gitu kan. Kita kira-kira gitu ya, iya, sama diri kita sendiri. Iya. Oke. Sekarang kita coba lihat dari perspektif yang lebih luas nih ya. Iya. Menurut Pak Steven sendiri, apakah trading forex ini bisa atau mungkin sudah menjadi bisnis yang dikatakan efektif untuk dilakukan? Sudah banyak yang profit ya, banyak yang profit besar gitu. Cuma memang secara presentasi orang yang profit itu sedikit. Boleh dibilang 5-10% mungkin dari semua yang trading, yang survive.
Yang nyoba-nyoba dan berhenti kan banyak. Nyoba-nyoba berhenti gitu kan. Nah, yang benar-benar terus menggeluti dan akhirnya bisa profit itu memang sedikit gitu ya. Jadi ini hampir sama bisnis yang lain. Yang survive, yang bisa profit konsisten, yang benar-benar berjuang menggelutinya, terus belajar, terus memperkaya diri dengan berbagai macam ilmu, kemudian teknik trading, analisis terus diperdalam, dipertajam gitu ya. Sehingga walaupun secara persentase itu yang profit sedikit gitu, tapi orang-orang yang sedikit ini profitnya banyak gitu ya. 90% orang yang ruginya 1 miliar. 10% orang yang profitnya di atas 1 miliar juga gitu, kira-kira begitu kan. Jadi pilihannya ada di kita. Kita mau benar-benar serius ada di sini, ada di industri ini, dapat uang dari trading, silakan terus digeluti, terus pertajam analisa, terus belajar dan belajar. Belajarnya saya juga sampai sekarang terus belajar. Masih sering cut loss juga dan kena stop loss, tapi terus belajar dan bisa bertahan, bisa profit konsisten. Itu paling yang bisa saya bagikan ke Anissa sama teman-teman semua, teman trader. Yang intinya emang perlu banget ya belajar itu ya, nggak boleh stop untuk belajar trading. Iya. Karena emang itu yang kita butuhkan. Iya, Ya. market itu dinamis. Sebuah analisa efektif sekarang, bisa menghasilkan profit sekarang. Besok belum tentu, minggu depan belum tentu. Karena marketnya dinamis sehingga nggak bisa ada satu analisis atau ada satu indikator atau satu robot yang bisa profit terus-terusan. Nggak bisa. Market itu dinamis, kita yang terus beradaptasi, kita yang terus belajar, mengamati, mengalami gitu kan. Sehingga sampai di titik kita dapat gitu. Oh begini caranya versi saya untuk saya bisa profit. Itu pun akurasinya sekitar 70-80% saja. Tetap ada masa-masa 20-30% kita harus cut loss. Karena memang itu salah gitu. Salah, dan indikator juga begitu. Semua indikator teknikal itu akurasinya nggak ada yang 100%. Ada yang efektif waktu market bolak-balik, ada yang efektif waktu market satu arah. Nah, indikator yang efektif market bolak-balik, kita profit terus tuh pas bolak-balik. Pas dia satu arah, kita nggak rela cut loss, bisa habis, bisa MC. Nah, jadi terus ini juga belajar, beradaptasi, kita punya pengalaman, kita ulang-ulang gitu ya. Kita modifikasi strateginya dan teknik tradingnya sampai di titik kita menemukan, oh ini kita bisa 8 kali profit, 2 kali loss. Lossnya itu tidak ngabisin profitnya. Karena kan banyak yang menemukan metode 8 kali menang, 2 kali kalah, tapi 2 kali kalahnya ngabisin 8-nya, bahkan ngabisin modalnya. Suka sering gitu. Banget ya, banyak banget trader yang kayak jadi, gitu. Dia harus imbang, RR-nya dibilangnya harus imbang gitu ya. Bisa 1:1, tapi akurasi kita di atas 70%. Dan kita disiplin cut kalau salah, sehingga tidak menghabiskan profit kita yang sudah didapat atau bahkan modal kita menggerus modal. Disiplin. Setuju banget sih. Oke. Terlepas dari pandangan dan cara mana yang paling efektif nih, boleh dong buat konklusi atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini supaya trader-trader di luar sana juga bisa lebih paham. Trading yang efektif itu apabila kita sebagai pelakunya, jadi manusianya, mau terus belajar, mau terus beradaptasi, mau sampai di titik menggunakan analisis atau menggunakan indikator yang kita sukai tapi paling kita kuasai. Harus sampai titik situ. Lalu kita gunakan uang, modal, money, yang memang kita rela untuk kalau suatu saat harus cut loss, kita rela. Tidak mengganggu kehidupan kita. Jangan uang dapur, jangan uang makan, jangan uang kuliah dipakai trading gitu kan. Jangan uang pinjaman, pinjol lagi dipakai trading. Harus benar-benar uang anggur. Yang berikutnya adalah terus gabungkan analisis-analisis yang ada, kita serap seluruh analisis fundamental, sentimental, teknikal, lalu kita entry dan exitnya harus sederhana. Ya, entry exitnya harus sederhana, jangan rumit. Analisisnya boleh rumit, entry exitnya harus sederhana. Lalu harus ada trading plan. Trading plan-nya itu sudah memuat ada TP-nya, ada SL-nya. Kalau mau swing trade nggak mau pakai TP, nggak mau pakai SL, boleh juga. Tapi syaratnya modalnya besar. Harus berat ya modalnya. Iya. Lalu yang terakhir harus disiplin. Semua kita kalah itu karena secara psikologi kita suka nggak disiplin. Disiplin ini paling sulit. Sampai trader yang sudah senior, yang sudah jago juga belum tentu disiplin loh.
sinyalnya atau indikatornya sudah bilang ini saatnya salah posisi, harus di-cut. Dia nggak rela cut tuh kalau yang sudah jago-jago banget. Tahan gitu ya, pengen tahan. Kemarin saya untung 1.000, 2.000, 5.000, ini baru kalah 1.000 ngapain di-cut? Ntar juga balik, masih ada profit yang kemarin, bulan lalu, minggu lalu gitu kan. Nah itu penyakitnya, nggak pernah disiplin. Jadi disiplin dengan trading plan. Buat trading plan, kerjakan trading plannya. Jangan cuma jadi rencana tapi nggak dikerjakan gitu. Semua kita pernah mengalami masa di mana kita nggak disiplin. Nah, butuh juga mungkin tandem orang yang disiplin. Makanya di trading selalu dibilang, yang analisis orang lain, yang eksekusi harus orang lain. Dia harus jadi tim. Karena kalau yang analisis suruh eksekusi, dia suka nggak disiplin. Gitu kan? Kalau analisisnya beda sama tradersnya, itu bisa jadi lebih disiplin. Itu cuma salah satu tips. Teman-teman pasti sudah punya tips dan trik masing-masing. Yang penting kuasai benar-benar dan lakukan dengan disiplin. Itu saja paling Kak Anissa yang bisa saya bagikan. Luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini gitu. Makasih banyak juga Pak Stephen atas waktunya nih udah mau Sama-sama. sharing-sharing di sini sama sobat trader di luar sana, dan semoga pembahasan kita kali ini juga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat sobat trader di luar sana. Semoga sehat selalu juga buat Pak Stephen. Sama-sama Kak Anissa, sama-sama. Oke, salam profit buat teman-teman semua ya. Terus berjuang untuk bisa profit konsisten. Pasti bisa. Bisa dong, harus ya. Oke, terima kasih banyak juga buat sobat trader yang udah selalu mantengin channel YouTube kita. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya di Max Talk, dan happy trading. Sampai jumpa.